Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wahyu. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman dengan NIM 2405016037. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa sih? Oke, jadi saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan ilmiah. Dipaparkan dengan bahasa yang baku dan disusun dengan pola sistematis baku yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan karya ilmiah itu apa sih? Oke, banyak ya tujuan dari penulisan karya ilmiah. Yang bisa saya sebutkan hanya 5 ya. Yang pertama itu memberikan pemahaman. Lalu yang kedua sebagai wahana transformasi. Yang ketiga menumbuhkan etos ilmiah. Yang keempat melatih keterampilan dasar. Yang terakhir menggali potensi dan menambah wawasan ilmiah. Jadi itu ya tujuan-tujuan dari karya ilmiah. Lalu ada nggak sih ciri-ciri dari karya ilmiah? Ada dong. Yang pertama itu netral, sebab pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu. Yang kedua, karya ilmiah itu kaya akan informasi. Jadi karya ilmiah itu harus informatif ya. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah tidak melibatkan emosional dalam penulisan gagasannya. Lalu yang keempat ada objektif. Objektif itu berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak manipulasi. Yang kelima, logis dan lugas. Bersifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar. Sedangkan lugas memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam, harus efektif dan efisien. Jadi kalimat yang digunakan harus efektif dan efisien ya. Lalu yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal. Menggunakan ini tidak boleh yang tidak baku ya. Aspek ciri-ciri tersebut, yang pertama strukturnya, yang kedua komponen dan substansinya, yang ketiga sikap penulis, yang keempat penggunaan bahasa. Di karya tulis ilmiah tuh banyak macamnya ya, banyak jenis-jenisnya. Yang pertama itu korespondensi. Lalu korespondensi ini punya dua lagi, korespondensi ekstern dan intern. Lalu selanjutnya ada makalah, artikel, laporan, dan proposal. Oke, jadi saya kasih contoh satu, contoh karya tulis ilmiah. Ini berbentuk makalah ya. Adapun karakteristik dari karya ilmiah, yang pertama objektivitas, yang kedua metodologi, yang ketiga struktur yang terorganisir, yang keempat referensi yang harus valid, lalu yang kelima analisis yang kritis, yang keenam bahasa yang formal dan jelas karena harus menggunakan bahasa baku ya guys, yang ketujuh originalitas. Oke, jadi kita dapat simpulkan ya dari materi yang baru saja kita bahas, yaitu materi karya tulis ilmiah. Yang dapat kita simpulkan adalah karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa yang baku serta didukung oleh fakta-fakta, teori, bahkan bukti-bukti yang ada. Untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah ini harus memerhatikan kaidah kebahasaannya dalam menuangkan ide atau sebuah pemikiran ke dalam tulisan yang akan mempermudah komunikasi. Jadi seperti tadi ya, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu menggunakan bahasa yang formal atau bahasa baku. Jadi kesalahan dalam menggunakan kaidah kebahasaan itu akan membuat tulisan karya ilmiah itu jadi kurang bagus. Jadi kesalahan itu harus kita cegah ya, atau dikurangin. Jadi jangan sampai salah menggunakan bahasa. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Jadi itu dia tentang karya ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.